Temenin nggak? Nggak usah ya, nggak usah. Udah pas, udah pas. Enggak, tuh anak masih hidup. Ya, ntar kontak saya muter situ. Sekarang saya di sini aja dulu. Soalnya ntar saya tambahin 200.000. Maaf bro. Di sini dapat 200.000. Islami temen gope. Mau agamanya apa sih? Nggak jelas. Assalamualaikum. Boleh, bantu dulu boleh. Pergi ke pasar, keluarnya di hutan. Naik di gunung, keluarnya di warung. Nyasar tuh anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, berasa hari Jumat jadinya. Mbak Usmini sekarang sudah jadi sekjen Popsi. Saya ketua umum Popsi, Pak. Popsi, Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Sekjennya Mbak Usmini. Bendahara umumnya Ucok Baba. Lalu PKB pokoknya. Iya, tapi kalau orang kecil itu rata-rata cerdas, analisis sintetis. Kenapa orang kecil itu selalu cerdas? Sebab otak sama pantatnya dekat gitu. Alhamdulillah. Ya bahan masih lumayan. Dari Cirebon jadi. Ada aja. Ya sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh besi, tokoh baju, tokoh TV, tokoh bangunan, dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, pasabirin dan parahmat, tukang kain dan tukang tomat yang sudah kawin maupun yang belum disunat. Wabil khusus Sahibul Bait, beliau adalah penasihat kita semuanya, Bapak Profesor Dr. Dailami Firdaus, sekaligus beliau Ketua Yayasan Pendidikan Islam Asy-Syafi'iyah. Mabrur dan sehat selalu, panjang umur, Prof. Dari Cirebon, Prof. Saya dosen tetap di sini, jadi tidak etis kalau minta amplop ke sini. Saya dosen tetap di sini. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak Ketua Umum Persatuan Seniman Komedi Indonesia, Bapak Haji Jarwo Kuat. Yang mudah-mudahan selalu kuat, tapi kelihatannya natanya rada mulai nggak kuat ya, gitu. Pak Jarwo Kuat beserta seluruh jajaran dan perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai sah. Mas Indro sebagai penasehat pembina ya, alhamdulillah. Pak Haji Tarsan
yang sudah keluar dari hutan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bisa bertemu muka, bertatap wajah, bermuajahah antara wajah saya Haji Komar yang sekarang dikenal dengan Abah Komar dengan keluarga besar Paski. Alhamdulillah. Jadi saya bersyukur dan ini haru buat saya. Masih sering-sering ketemu nih Pak Jarwo nih. Pasti untuk Jangan dari Cirebon berangkatnya. ya, ntar saya hidup di sini aja ya gitu. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kepada para ahli keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ihim, para aulia Allah sadayana, para leluhur Nusantara kita dan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, mudah-mudahan tetap dalam keadaan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah. Kunci keberhasilan kita dalam hidup adalah istiqomah. Kunci kita dalam keberhasilan mengkaji Islam adalah istiqomah. Istiqomah itu adalah sikap pribadi seorang anak Islam Nusantara yang hidupnya tidak pernah setengah-setengah. Apapun pekerjaan kita kalau dilakukan setengah-setengah, hasilnya ya setengah-setengah. Ngaji Islam setengah-setengah, jangan harap berhasil. Pekerjaan apapun kalau dilakukan setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah. Bapak Ibu ingin melihat contoh hasil pekerjaan setengah-setengah, banyak di sini. Saya diantaranya. Ini contoh hasil pekerjaan setengah-setengah. Mungkin Daus ini contoh hasil pekerjaan setengah-setengah. Yuk kita kuatkan sikap kita istiqomah. Istiqomah itu kata orang Sunda bilang, Cikaracan ninggang batu, laun-laun jadi legok. Batu kali yang begitu besar, dia akan pecah walaupun dengan tetesan air, karena tetesan airnya wakil istiqomah. Tes tak henti-henti. Ibu bapak sekalian, ngaji Islam kalau setengah-setengah nggak akan tuntas. Ngaji nggak cukup dengan ngaji baca doang. Kalau cuma ngaji baca doang, itu ibaratnya ngaji ngupas kulit bawang. Kalau ngaji cuma ngaji baca doang, itu ibaratnya ngupas bawang yang ketemu kulit lagi, nggak pernah ketemu isi. Harus dibarengi dengan ngaji rasa, ngaji baca dan ngaji rasa. Ibu bapak sekalian, ngaji rasa. Hari ini kita dalam suasana Ramadan. Ini saatnya kita ngaji rasa. Gimana ngaji rasa itu? Ibu, kalau garam rasanya apa? Asin. Asin apa? Sesungguhnya garam itu tidak asin. Yang mengatakan asin itu karena kita punya rasa. Asin soteh dabongan urang boga rasa. Gula tidak manis. Yang mengatakan manis itu karena kita punya rasa. Gula sesungguhnya tidak manis. Sesungguhnya yang mengatakan manis itu karena kita punya rasa. Dabongan urang boga rasa. Api memangnya panas. Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api dan tidak terbakar sedikitpun. Para pemain debus dari Banten, dari Cirebon, diguyur air keras, dibakar, nggak kenapa-napa. Itu apa sebabnya? Ada ngaji rasa di situ. Ngaji rasa dong, jangan ngaji baca doang. Bagaimana ngaji rasa tuh? Emangnya enak diomongin sama tetangga? Nggak enak. Kalau gitu lu hidup jangan suka ngomong ke tetangga. Emangnya enak dipinta sama tetangga? Nggak enak. Kalau gitu hidup suka pinta. Ngaji rasa tuh, ngaji baca dan ngaji rasa seimbang. Hari ini ngaji rasa yang diutamakan untuk apa? Sampai kepada la'anakum tattaqun. Takwa itu apa sih? Nggak ada parameternya takwa itu.
Belum ada parameternya. Takwa itu boleh diibaratkan seperti karat emas. Karat emas itu ada karat emas yang 18 karat, 22 karat, 23 karat, 24 karat. Kita tidak pernah tahu berapa kadar karat emas Islam seseorang di dalam dadanya. Sulit diukur berapa karat emas Islamnya, kita kagak tahu. Jidatnya hitam karena banyak nyium sejadah dan bentuk lantai. Belum jadi parameter, belum jadi ukuran berapa kadar karat emas Islam seseorang di dalam dadanya. 24 karatkah dia? 18 karatkah dia? 22 karatkah dia? Apa karatan? Yang paling ditakutin biasanya sekarat, betul? Yuk. Lah lagu tak takut seperti apa sih? Namanya mau mati. Kalau dosa gak mati hilang. Yuk sebelum kita terusin obrolan kita, ini sih ngobrol aja, saya nggak berasa tausiah, ngobrol aja di antara kita. Mohon izin karena ada guru besar saya di sini, Bapak Profesor Dr. Dailami Firdaus. Yuk kita lempengin dulu nih. Lempengin dulu nih niatan kita, ibadah kita nih. Sebab kata Ibnu Sina membagi orang beribadah itu ada 3 macam. Mohon izin. 1, ada orang ibadah semata-mata karena kepingin masuk surga. Kalau ada orang seperti ini orang ibadahnya seperti pedagang. Dia selalu main hitung-hitungan dengan Allah. Orang yang kayak gini akan kena penyakit nih, namanya penyakit sum'ah, riya, ujub, takabur, kepengen dipuji orang ibadahnya. 1. Yang kedua, kata Ibnu Sina, ada orang melakukan ibadah semata-mata karena takut masuk neraka. Kalau ada orang seperti ini orang ibadahnya akan terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual. Yang penting gugur kewajiban. Gue udah sholat, yang penting gugur kewajiban. Gue udah bayar zakat, yang penting lunas hutang. Gue udah pergi haji, yang penting selesai rukun Islam yang kelima. Di kampung udah dipanggil haji pakai topeng putih, sorban putih, sehingga tidak sedikit banyak saudara-saudara kita yang kerjanya tiap tahun Jakarta, Mekah, Jakarta, Mekah, Jakarta tiap tahun. Walaupun dia sudah mengalami pergaulan Islam dalam skala internasional, wawasannya tetap sempit, picik berpikir, dangkal hati, hidupnya seperti katak dalam tempurung. Cuma gara-gara beda rakaat tarawih aja kagak akur sama tetangga. Cuma gara-gara beda doa kunut subuh aja kagak akur. Makanya kalau belajar ngaji, kok mesti total, jangan setengah-setengah. Mari bersatu dalam akidah iman dan Islam, toleransi dalam soal furu dan bilafiyah. Jangan diperdebatkan lagi hal-hal yang bersifat furu dan bilafiyah. Mau 11 rakaat, mau 23 rakaat, teknis itu mah. Yang kedua, kata Ibnu Sina. Yang ketiga, kata Ibnu Sina, Ya, diambil Gus. baca aja nih anak. Yang ketiga, kata Ibnu Sina, ada orang ibadah dia nggak pernah berharap surga, bunda. Dia nggak pernah takut masuk neraka. Dia hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, ada waliullah dari kaum perempuan namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'atul al-Adawiyah doanya sangat terkenal. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau saja sujud dan ibadahku ini, kalau saja saum Ramadanku ini, kalau saja zakatku ini, hanya berharap surgamu, kunci saja pintu surga itu ya Allah, kunci saja. Dan kalau saja sujud dan ibadahku ini, iktikafku ini, puasaku ini semata-mata karena rasa takutku masuk nerakamu, bukakan pintu neraka sekarang juga dan masukkan aku ke dalam nerakamu yang paling dalam ya Allah. Aku bukan itu ya Allah, aku cinta padamu ya Allah. Subhanallah.
Nih indikator takwa itu salah satunya itu cinta. Cintanya hanya kepada Allah